Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok negara Swiss yang akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan dan juga sistem pemilihan kepala negara, sekaligus perbedaannya dengan sistem pemerintahan dan sistem pemilihan kepala negara di Indonesia. Sistem pemerintahan Swiss. Federale Republik mit Direktorial System, atau dengan yang dikatakan dalam bahasa Indonesia, Republik Federal dengan sistem direktorial, di mana menganut demokratis campuran, langsung, hak inisiatif dan hak referendum, tidak langsung, wakil unit pemerintahan. Adapun Swiss memiliki parlemen bikameral dengan Dewan Nasional yang beranggotakan 200 anggota dan Dewan Negara yang beranggotakan 46 anggota. Yang kedua, pada sistem ini, demokrasi langsung memungkinkan para rakyatnya untuk memilih menggunakan hak suara mereka. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, di mana pada sistem ini peranan seorang presiden terbagi menjadi dua, yaitu kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Presiden ini juga dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Bundespräsident, Presiden Konfederasi, adalah anggota ketua federal Swiss atas 7 anggota untuk jabatan eksekutif Swiss. Ia kemudian dipilih oleh Majelis Federal, Bundesversammlung, untuk masa jabatan 1 tahun. Presiden Konfederasi memimpin rapat Dewan Federal dan melaksanakan tugas representasi khusus. Bundesversammlung memiliki total 246 anggota yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan sistem demokrasi langsung, hak pemilihan di tingkat federal diberikan ke setiap warga negara Swiss saat mencapai usia dewasa, yaitu 18 tahun. Pemilihan kepala negara di Indonesia. Di Indonesia terdapat pemilihan umum atau disebut pemilu, dan dalam bahasa Jerman bisa disebut Parlamentswahlen. Ialah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemilihan umum tidak hanya memilih pasangan presiden dan wakil presiden, tetapi juga memilih pemimpin wilayah di seluruh Indonesia, seperti bupati, gubernur, dan lain-lain. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6A, menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan bukan oleh DPR. Pemilihan umum di Indonesia dilakukan setiap 5 tahun sekali, dan hingga saat ini telah diadakan sebanyak 12 kali, yaitu pada tahun 1955 hingga tahun 2009. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan sistem pemerintahan di Swiss, yaitu yang pertama, masyarakat Swiss memiliki hak untuk memilih dan juga melakukan referendum. Referendum di sini memiliki 2 langkah, yaitu yang pertama, untuk men-challenge undang-undang, masyarakat Swiss harus mengajukan petisi dan harus ditandatangani oleh 50.000 orang. Dan petisi tersebut harus disampaikan 100 hari sejak undang-undang ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat Swiss harus mengajukan petisi dan ditandatangani oleh 100.000 orang agar referendum tersebut dapat dimulai. Kelebihan yang kedua yaitu warga negara asing di Swiss dapat ikut memilih Dewan Federal Swiss. Kemudian yang ketiga yaitu transparansi kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya. Dan juga referendum di Swiss dapat dilakukan beberapa kali. Hal itu didukung dengan jumlah penduduk Swiss yaitu 8 juta penduduk. Lalu, apakah Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang lebih baik? Jadi, setiap sistem pemerintahan pastinya memiliki sisi positif dan sisi negatif. Menurut kelompok kami, sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia sudah cocok dengan kondisi yang ada di Indonesia itu sendiri.
Jika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang sama seperti negara Swiss, maka Indonesia tidak akan mendapatkan keuntungan yang sama seperti yang diperoleh negara Swiss sendiri. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki luas wilayah yang besar dan populasi penduduk yang relatif banyak. Sehingga jika hal itu dilaksanakan, maka pemerintah akan mengeluarkan banyak biaya dan juga menghabiskan banyak waktu. Presentasi dari kami diambil dari berbagai macam sumber. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan apabila nanti ada pertanyaan silahkan disampaikan. Cukup sekian dari kelompok kami, dari kelompok Swiss, dan terima kasih.